Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Donald yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan tugas jurnal dengan judul Dampak COVID-19 dari Perspektif Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Pemasaran terhadap Kinerja Operasional UMKM Makanan dan Minuman di Surabaya. Nama jurnal Teknik ITS, volume dan halaman volume 10, nomor 2A 11A 118 tahun 2021, penulis oleh IC Anwar, Imam Baihaqi, dan Dewi Saktis Ardinantono. Reviewer Wan Auludin dengan NIM 2261101271 tanggal 15 Mei 2023. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak COVID-19 dari 3 aspek, yakni keuangan, sumber daya manusia, serta pemasaran, sekaligus mencari tahu aspek mana yang paling berpengaruh terhadap kinerja operasional UMKM. Subjek penelitian, pengusaha UMKM. Metode penelitian 1. Penelitian ini menggunakan metode konklusif, deskriptif, multi-file cross-seksional karena bersifat menguji hipotesis, pengaruh, mendeskripsikan karakteristik, serta terdapat 2 atau lebih sampel dari populasi yang diteliti dan informasi diambil dalam satu waktu. 2. Model penelitian konklusif, deskriptif, multi-file cross-seksional dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner online yang ditargetkan mendapat 160 responden. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan uji hipotesis regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa aspek pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja operasional UMKM, dengan yang paling besar pengaruhnya selama pandemi COVID-19 adalah aspek pemasaran. Terdapat implikasi manajerial yang dijelaskan untuk pihak pengusaha makanan dan minuman dengan tujuan meningkatkan kinerja operasional usaha mereka agar tetap bertahan dan berdaya saing tinggi, khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kekuatan 1. Selama pandemi, beberapa unit usaha kurang mengalami peningkatan omset. 2. Banyak unit usaha cenderung tetap mempertahankan pegawai mereka dan lebih memilih mengurangi jam kerja operasional sebagai upaya kesejahteraan pegawai tetap terjaga dan tenggang rasa serta menjaga tersedianya lapangan usaha. Kelemahan 1. Mengingat populasi dari penelitian ini adalah 5 wilayah di kota Surabaya, responden pada penelitian ini hanya didominasi oleh pengusaha yang berada di Surabaya Timur. 2. Untuk peneliti selanjutnya harus lebih banyak lagi menggunakan responden dengan waktu pengambilan data yang berkala periodik serta subjek penelitian yang lebih luas. Resum jurnal 1. Penelitian ini menetapkan target sebanyak 160 responden. 2. Kategori produk yang dijual responden didominasi oleh produk siap saji sebanyak 82 responden dan produk kemasan sebanyak 71 responden. Responden didominasi oleh pengusaha mikro, yakni memiliki 1-5 karyawan.
sebanyak 149 responden, dan total responden diikuti oleh 6-10 karyawan sebanyak 19 responden, serta 10-15 karyawan yang terdapat hanya sebanyak 3 responden. Hasil uji validasi dan rehabilitasi final menunjukkan bahwa model telah memenuhi persyaratan, sehingga model pengukuran dinyatakan andal dan akurat untuk dilakukan pengujian selanjutnya. 4. Hasil pengujian menyatakan bahwa syarat asumsi klasik pada penelitian ini telah semua terpenuhi yang dijelaskan pada tabel 4. 5. Variabel finansial aspek dengan min 3,84 yaitu peningkatan omset penjualan dengan diikuti indikator peningkatan profil usaha menjadi prioritas kedua, dengan diikuti indikator peningkatan profil usaha menjadi prioritas kedua, maka diperlukannya para pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk serta aktif berinovasi, selalu memberikan servis terbaik, bahkan hingga after sales service, mengencarkan promosi yang efektif, dan mengembangkan strategi bisnis dari cara konvensional ke modern digital. 6. Penggunaan modal sendiri tanpa pinjaman pihak ketiga. 7. Pelaku usaha diharapkan dapat berdialog dengan karyawan supaya memiliki pengertian yang sama akan kondisi pandemi saat ini, bahwa sewaktu-waktu dapat terjadi keputusan besar yang memerlukan kesepakatan bersama, apakah perlu memutus hubungan kerja atau no work no pay. 8. Pelaku usaha dapat mengupayakan untuk memprioritaskan kesehatan karyawan, menutup virtual secara rutin, melakukan pendekatan lebih kepada aspek psikologis, lebih memberikan apresiasi dan reward atau bonus, menciptakan atmosfer kerja yang nyaman dan menyenangkan, serta tidak melakukan micromanagement secara berlebihan sebagai upaya menjaga kondisi baik fisik maupun mental karyawan agar tetap prima dan produktif, khususnya selama pandemi. 9. Dari hasil analisis setiap variabel didapati bahwa pernyataan seputar aspek keuangan, yakni peningkatan omset usaha termasuk yang mendapat angka dengan skala kurang tinggi. Hal ini menandakan selama pandemi beberapa unit usaha kurang mengalami peningkatan omset yang diikuti dengan indikator peningkatan profil usaha dengan min yang sedikit lebih tinggi dari peningkatan omset, menandakan beberapa usaha mungkin kurang mengalami kenaikan omset, tetapi profil usaha didapat dari margin per produknya yang sedikit ditingkatkan, jadi dengan volume penjualan yang sama didapati keuntungan yang lebih tinggi. Demikian hasil jurnal, hasil review. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.